Teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang Lee Ka-shing. Beliau merupakan salah satu orang terkaya di Hong Kong. Sudah lebih dari 90 tahun loh usianya sekarang. Kakek Lee Ka-shing membuktikan bahwa sukses bisa diraih oleh siapapun. Sejak usianya 14 tahun, beliau sudah bekerja di perusahaan perdagangan plastik. Beliau mengaku bekerja dalam sehari 16 jam. Dan hasilnya untuk membantu keluarga. Pada usia 15 tahun, karena keadaan, beliau berhenti sekolah dan fokus bekerja. Pada usianya ke-22 tahun, kakek Lee Ka-shing memulai usahanya sendiri. Setelah itu, melalui ide cerdasnya, usahanya berkembang dan lama-lama mulai banyak investor yang tertarik padanya. Membangun bisnisnya dari nol dan kemudian sukses. Kakek Lee Ka-shing pasti memiliki perencanaan keuangan yang baik. Beliau mengenal sistem budgeting, yaitu membagi semua pendapatannya, baik besar atau kecil, setiap bulannya menjadi 5 pos, yaitu pos biaya hidup. Bagi kakek Lee Ka-shing, pos untuk biaya hidup cukup 30% saja. Beliau menyarankan untuk makan yang pokok saja, agar kita memasak sendiri makanan kita. Pos bersosialisasi. Beliau menyarankan bergaulah dan perluas networking. Dalam hal ini, beliau menyarankan budgetnya 20%. Beliau menyarankan kita berkumpul untuk hal-hal yang positif. Pos pengembangan diri. Kakek Lee Ka-shing merasa perlu untuk selalu mengembangkan diri. Di sela-sela kesibukannya, kakek Lee Ka-shing rajin membaca buku, mengikuti kursus-kursus. Beliau juga rajin datang ke acara, talk show, atau workshop guna menambah wawasan. Budgetkan sebanyak 15% untuk pos pengembangan diri, agar kita terus berkembang, berkualitas, dan meningkatkan kompetensi diri. Pos liburan. Menurut kakek Lee Ka-shing, setiap kerja keras, baik dalam mengembangkan diri atau mencari nafkah, kita harus bisa menghargai diri sendiri dengan memberi reward, khususnya liburan. Dalam pos liburan, kakek Lee Ka-shing membudgetkan 10% setiap bulannya dari pendapatan bulanannya. Pos investasi. Bagi kakek Lee Ka-shing, beliau menetapkan 25% dari pendapatannya untuk investasi. Mulailah ikut berinvestasi dari hal yang sederhana saja, dengan modal yang kecil. Siapa tahu lama-lama meningkatkan potensi kita dalam berbisnis. Kita juga jadi tahu diversifikasi dalam berinvestasi. Demikianlah teman-teman bahasan saya kali ini. Semoga menambah inspirasi dalam mengelola keuangannya, menjadikan perencanaan keuangannya sebagai peta untuk kehidupannya yang lebih sejahtera. Tidak salah membagi pos-pos keuangan menjadi lebih dari 3 pos. Jika teman-teman mau meniru budgeting ala kakek Lee Ka-shing, boleh juga.